nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Iya baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bica dulur-dulur dimanapun berada, kembali pecah biasa kalau sudah di jam 11 siang Pro 4 FM Palembang. Ini kita bakal ada di program obrolan UMKM. Tentunya untuk digelaran edisi hari ini di Sabtu tanggal 19 Oktober 2024. Dan masih dengan Kuloce Ilham Zuber di sini dan dulur-dulur. Selain Paca mendengarkan program kami di 88,4 MHz, ini dulur-dulurnya juga Paca menyaksikan di tayangan YouTube Pro 4 FM Palembang di channel YouTube-nya ya. Dan juga yang pengen komen, kaki juga insya Allah bakal kita baca ke dan kita tanggapi siko-siko ya. Dan kali ini di suasana akhir pekan ini cocok nih Manca Bica kalau kita ngomongin soal makanan ya. Apalagi makanannya itu yang pacak membangkitkan selera nafsu makan kita. Dan ini kalau di Palembang bukan cuma di Palembang sih, tapi di daerah lain juga lagi happening, lagi booming nyonian. Singgonyo ya. Kalau kita juga tayangan-tayangan review makanan yang siko ini bikin kita yang lapar jadi pengen cepet-cepet nyoba ya, atau bahkan yang kenyang juga pengen cepet-cepet menikmatinya juga, karena makanan yang siko ini itu tadi pacak membangkitkan selera makan kita. Nah mungkin salah sikonya Mancek Bicanya juga ini sudah pernah mencicipinya atau bahkan menjadi salah siko pelanggan tetapnya juga ya. Ini langsungnya kita bakal kenalan bersama siapakah. Oke, ini kalau sudah berewang dengan siapa nih kita panggil, C atau Ibu? Mbak ya. Oke, ini kita bersama dengan Mbak Putri Wahyuning Tias, yaitu owner dari Omah Wong Laut, yang dimana ini merupakan supplier seafood dan juga owner dari kedai kerang. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lihat gambarnya pun di playernya nih, kemarin saya sudah membayangkan nih. Bagaimana luar biasa rasanya ya. Oke, nah ini kalau sekilas di foto-foto yang juga sudah kemarin dikirim oleh Mbak Putri ya, termasuk di depannya juga nih, kalau yang menyaksikan di tayangan YouTube kita, ini sudah ada beberapa jenis contoh menu yang sudah di bawah nih, dari seafood, Wong Laut dan juga kedai kerang ini Mbak ya? Iya, betul. Oke, baik kalau begitu kita kenalan dulu. Mbak Putri Wahyuning Tias. Iya. Ini sudah menggeluti usaha ini sudah berapa lama nih? Sejak tahun 2001. Oh 2001. Iya. Sampai saat ini ya? Iya, alhamdulillah sampai saat ini. 2024 artinya ini udah 3 tahun? Iya. Udah luar biasa sekali nih. Nah kenapa kepikiran memilih jenis usaha seafood? Kenapa nggak usaha lain nih? Yang pertama-tama ya, kebetulan saya kan pendatang dari Palembang. Oh iya, bukan asli orang Palembang ya? Iya, asli Jawa, asli Semarang. Jawa Tengah. Dan kebetulan saya ikut komunitas ya, namanya Aspenku, Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner Sumatera Selatan. Iya. Di sana saya banyak ketemu sekali teman-teman yang memang punya resto di bidang kuliner, terutama seafood. Jadi itu kayak jadi peluang saya awal-awal kenal mereka. Kenapa saya nggak bisa jadi nih distributornya atau supplier biar saling menguntungkan seperti itu. Jadi nggak sekedar berteman, bersosialisasi, berkomunitas, tapi juga kita menghasilkan seperti itu. Jadi kayak lebih bermanfaat ya pergaulannya ya. Iya, betul. Oh jadi uniknya malah justru Mbak Putrinya tertarik untuk menggeluti usia ini setelah melihat inspirasi dari teman-teman ya. Iya, kebetulan. Jadi itu ada beberapa teman yang mempunyai resto seafood seperti itu, dan cerita kalau nyari bahan baku yang fresh seperti apa. Jadi kalau kita tahu kan yang diperlukan resto, jadi kita bisa menyediakan sesuai dengan yang dibutuhkan seperti itu.
awalnya langsung supplier atau malah justru ini dulu nih kedai kerangnya dulu? Jadi awal-awalnya kita dulu bareng ya. Aha, Pertamanya itu kita mau buka supplier sekaligus ada kedai. Jadi aha, selain kita jual ke konsumen mhm. terutama resto, kita juga menyediakan yang pingin makan di tempat Oh seperti bisa. itu ya. Mhm. Jadi pengennya sih jalan dua-duanya, cuma yang lagi difokuskan sih ke supplier ya kita tuh seperti Aha. itu. Jadi supplier saat ini makin berkembang nih kayaknya. Alhamdulillah Alhamdulillah, ya. ya. Jadi kalau kita boleh tahu sebagai supplier ini udah berapa nih? Udah berapa resto yang saat ini sudah menjadi apa nih? Pelanggan tetap ya mungkin ya? Yang resto yang besar tuh ada Aha. sekitar 4. Waduh, di Palembang semua? Iya di Luar Palembang. biasa nih. Terus yang kecil-kecil tuh banyak juga kayak yang di pecel lele, ada Mhm. juga yang maksudnya kayak warung sayur yang memang mereka maunya dapat juga gitu disuplai Ah, seperti itu. jadi total-total ini mungkin udah mendekati 50-an lebih ya? Ya, alhamdulillah mungkin kalau yang kecil-kecil yang kayak Aha. konsumen yang mungkin yang usaha kecil mungkin ada kali ya yang kayak tempat-tempat warung-warung kayak Aha. gitu seperti itu. Waduh, ini kita bisa bayangin nih satu satu store aja supplier sudah bisa menghasilkan berapa banyak ya? Ini dikalikan dengan pelanggan lainnya juga ini luar biasa sekali nih omsetnya ya. Alhamdulillah ya. Ini salah satu keberhasilan juga ya yang tentunya saat ini sudah diraih oleh Mbak Putri bersama teman-teman lainnya juga. Dan setelah ini berkembang, apakah makan di tempatnya juga masih dihadirkan gitu dalam usahanya? Ini lebih ke kita lebih menata lagi ya, Mhm. karena kan kalau kita mau dua-duanya jalan kan SDM, Iya, terus kita juga butuh modal yang lebih. oke. Sedangkan di Palembang sendiri tuh foodies terutama makanan tuh banyak sekali. Sekarang Iya, resto-resto seafood itu banyak baru-baru bermunculan sekali, ya. iya. Jadi Aha. memang harus konsen salah Mhm. satu kalau memang mau dua-duanya jalan sih benar-benar harus disiapkan seperti itu. Semuanya harus benar Iya, harus prepare. terkonsep sama prepare-nya gitu Iya. ya. Oke, baik. Dan kalau kita boleh tahu untuk supplier ini apa aja nih yang ada di rumah Omah ini? Ya, kalau kita spesialisnya aneka kerang ya. Aha. Iya, pokoknya kalau di rumah wong laut inget kerang. Ah, Iya, itu gitu. menjadi apa nih kayak tagline-nya gitu ya. Iya, jadi kalau mungkin supplier yang lain dia banyak ya, ada kepiting, Mhm, ada cumi. Cuma kita belum berani stok yang gampang rusak kayak gitu karena mhm, kan makan laut tuh protein tinggi ya. Kalau kita belum bisa memaksimalkan untuk penyimpanan tempatnya, mhm, takutnya kan rusak. Jadi gitu. gitu. Jadi kalau kerang itu karena dia tuh lebih bisa cepat frozen. Kalau kepiting banyak yang minta hidup, udang Oke, minta hidup seger seperti ya. itu. Iya, jadi Mhm. itu. Kalau buat kerang ini berapa lama nih ketahanannya ruang di ruang terbuka lah gitu? Ya, kalau seafood sih maksimal 2 jam ya. 2 jam Kalau tanpa es batu atau tanpa pendingin. freezer, ya. Karena kan protein tinggi itu lebih cepat pembusukannya seperti itu. Mhm. Tapi kalau kita mungkin direbus dulu baru disimpan untuk Aha. ibu-ibu terutama yang di rumah ya. Jadi Ini tipsnya nih. iya, Aha. kita beli seafood kalau bisa dibersihkan Mhm. setengah matang penyimpanannya. Jadi Oke. nanti baunya tuh nggak seperti yang mentah Oh, penyimpanannya begitu. gitu. Jadi lebih awet bisa sampai 2 sampai 3 bulan dengan suhu di bawah -15. Bisa Oke. 3 bulan penyimpanan itu. Jadi nggak mesti di freezer ya kalau yang Iya, sudah direbus ya. iya. Tapi kalau yang masih mentah belum diolah itu harus di freezer. Freezer iya memang harus dingin beku ya. Aha. Kalau kerang ini ada berapa jenis nih kalau saat ini Iya, yang kalau kita tahu? di tempat saya hitung dulu ya. Ada Aha. kerang hijau, Oke. ada kerang darah, Mhm. ada kerang bulu. Oh, ada juga. Iya ada, jadi kayak derang darah tapi ada bulunya. Ada lagi kerang Ah. bambu, Oh, kerang bentuknya bambu. kayak bambu, Oh, bener-bener. begitu. Iya, cangkangnya tuh seperti bambu. Oh, yang Ada, panjang itu ya? ya betul. Ada kerang tahu, Aha. ada lagi kerang tiram atau oyster ya. Di tempat saya juga ada itu. Aha. Mungkin sekitar kita baru 8 kali ya, karena kita stok sesuai dengan kebanyakan konsumen itu maunya Mhm. seperti apa gitu. Itu yang paling banyak dibeli ya ya. Iya. Aha. Tapi kalau yang paling best seller itu kerang apa yang hijau ya Iya, kayaknya? karena kerang hijau yang pertama dia tuh ekonomis, Mhm. harganya kan lebih murah. Aha. Saat dibikin seafood yang tumpah itu warnanya itu benar-benar kelihatan lah hijau gitu Kayak loh. mencolok Iya, gitu ya. jadi lebih banyak juga bikin seafood tumpahnya tuh jadi lebih Aha. banyak, lebih berwarna seperti itu. Oke. Jadi fokusnya cuma ke kerang dulu untuk saat ini. Iya, kerang dulu ya. Jadi berbagai macam jenis kerang Mm-mm. yang ada di rumah Oma ya. Omah wong laut. Oh, rumah Jadi uang laut. omah itu Rumah Oma. bahasa Jawanya kan rumah. Ah, ah. Wong laut tuh orang laut. Jadi
rumah, ada orang laut Oh yang gitu. menyediakan aneka kerang gitu. Gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini Mbak Putri melakukan pengembangan usahanya nih bagaimana? Ada tim yang membantu atau saat ini masih dihandle semua dengan suami aja nih? Iya, kebetulan sebenarnya ada 4 ya tim ya. Jadi yang pertama yang freelance. Jadi kalau saat seafood datang ada yang bagian bersihin sama rebus. Oke. Ada satu tim lagi yang bagian distribusi. Jadi misalkan suami kerja kantoran kan, jadi kita tetap ada tim yang maksudnya saat datang diambil, saat mau didistribusikan ke resto ada yang nganter gitu. Kita lebih ke kita sendiri. Jadi kalau yang dari ojek online kita tuh mungkin yang sedikit-sedikit, mungkin berapa kilo gitu. Oh Kalau begitu. yang lebih dari 100 kilo kan nggak mungkin, kadang tuh orang kan mau Harus pakai ngangkat, mobil ya. iya, mobilnya takut bau seperti itu. Kalau kita sendiri kan jadi kita Kayak lebih ya, nyaman aja ya iya, untuk gitu. Lebih pengantaran cepet, gitu. ya, Oke, gitu. baik. Jadi ini juga ada tim yang dijalankan yang udah membantu bagaimana berjalannya usaha ini dan sejauh ini jenis masakan atau makanan yang dimasak juga ada ya kerangnya ya. Ada, jadi yang favorit kemarin sempat nyoba yang sausnya tuh saus Thailand, terus saus Bangkok, saus Padang. Cuma di Palembang memang favoritnya saus Padang orang sini. Oh iya, udah Gitu. biasa pedes Iya, gitu ya. Gitu, iya. Kalau saus Thailand atau saus Bangkok itu kayak apa tuh? Jadi kalau Yang kayak kecap itu ya? saus Thailand tuh dia kayak sambal cocolan gitu. Oh Jadi gitu. asam pedes kayak itu. Jadi warnanya nggak merah, warnanya hijau kayak seafood Thailand kayak gitulah yang lagi in Iya, iya, iya. sekarang. Yang Nah, banyak di mukbang ya. iya, seafood mentah pakai sambal Thailand ya. Kalau yang saus Bangkok itu lebih ke asem, asem tapi pedesnya sangat-sangat minim. Jadi Oke. kurang di lidah orang Palembang sepertinya. Kayak kurang cocok ya. Iya, saus Padang itulah favoritnya. Saus Padang yang paling Iya. best seller di situ. Gitu. Cuma kalau di sini termasuk penjualannya online juga ya Mbak ya, banyak ya. Kita online juga, cuma nggak terlalu karena kita tuh lebih langsung ke ownernya Oh seperti begitu. itu. Kalau yang online tuh hanya partai Sampingan kecil, ya. iya. Jadi kayak gitu, seperti Kayak itu. pecel lele gitu ya. Ya, terus kayak kebutuhan harian ibu rumah tangga seperti itu kan dia ordernya nggak banyak ya, jadi online gitu. Kalau untuk yang order jenis kerang yang sudah masak itu lumayan banyak juga nih. Kalau itu biasanya kalau ada acara, dipesennya misalkan ada yang ulang tahun, ada acara arisan seperti itu kan, seperti itu. Ini ada minimal order juga atau enggak? Enggak ada. Enggak, pokoknya hitungannya satu porsi gitu ya. Boleh, ya. Tapi kalau yang untuk resto kita ada harga sendiri karena kan pengambilannya banyak seperti itu. Jadi harganya lebih murah dibanding. Iya. Iya. Jadi disesuaikan juga ya. Banyak mengambil tentu ada harga khusus. Iya. Jadi kalau dengan partai kecil juga ada harganya juga Iya. gitu. Jadi semuanya itu disesuaikan ya. Oke, baik. Dan ini yang tertarik untuk saya kepoin, kenapa memilih nama Omah Wong Laut sama kedai kerang? Pasti ada alasan nih. Awalnya kenapa nih? Yang pertama kan di Palembang itu kita ada rumah. Terus di garasi itu kepikiran gimana nih di pandemi ya, masih pandemi Oh, itu pandemi awalnya. 2021 saya Oh, pindah gitu. Palembang tuh awalnya ikut suami. Tugas Nah, ya. ya anak-anak nggak mau balik lagi ke Jawa. udah kehirup cukup Palembang. Jadi nyamannya di Cukon nih. Iya, kalau orang bilang udah minum air musi gitu, terus nggak mau, jadi kepikiran yang dulu saya ngantor, akhirnya saya di rumah nggak berkegiatan, kepikiran juga buka usaha seperti itu. Jadi kayak kepikiran tuh, waduh ini waktunya kosong nih. Iya. Ngapain ya supaya bisa menghasilkan gitu. Iya. Dan ketemulah dengan teman-teman komunitas. Iya. Bagaimana sih awal cerita bisa ketemu dengan kawan-kawan komunitas nih? Apa Mbak Putri juga dulunya itu pembeli juga? Akhirnya bisa ada komunikasi, akhirnya bergabung atau bagaimana? Awalnya pertama di Palembang saya dikenalkan sama seorang ibu yang sekaligus inspirasi buat saya ya, Bunda Raya. Oh Bunda Raya, halo Bunda Raya. Bunda Raya ketemu tahun 2019 pertama ke Palembang. Oke. Jadi saya main ke Palembang tuh belum punya usaha ya. Terus Tapi itu posisinya udah pindah? belum, main dulu. Berkunjung dulu ya? 2019 dulu main. Terus ketemu beliau di PIM kalau nggak salah ya. Pokoknya di Basar gitu. Bunda cerita, saya lihat ini wanita ini hebat banget. Iya, wanita, terus dia berkarya, punya usaha, ngasih kayak pelatihan kayak gitu. Saya terinspirasi, kenapa sih saya di rumah tapi saya nggak menghasilkan? coba ya? Mungkin
kita punya bakat ya, misalkan ada yang berjualan, ada bakatnya ngonten sekarang ibu-ibu ya, seperti banyak itu. sih Jadi yang konten. nah, dari Bunda Raya itu kita ada komunitas Aspenku namanya yaitu, dan kita ketemu dengan orang, Mbak Putri bisa apa gitu. Awal-awal saya itu tumpeng sebenarnya. Oh, awalnya tumpeng. Oh, yang fotonya ada di player kita Ya, ini ya. ikut lomba tumpeng. Katanya, oh enak Mbak, bagus seperti itu. Bisa nggak bikin tumpeng seafood, kan masih jarang di Palembang gitu. Belum ada ya. Ya, terus kebetulan teman-teman komunitas tuh ada yang punya resto, dan kita memberanikan diri, mau nggak sih ambil kerang dari saya, dan kebetulan saya kenal beberapa nelayan di Palembang. Oh, secepat itu ya? Iya, kita main-main lah ya, main ke laut sini ke sini kayak gitu kan. Terus laut kan nggak ada habisnya ya, kita ambil, kenapa nggak habis-habis, kenapa kita nggak manfaatin itu, seperti itu. Jadi kita main, kita punya komunitas, tapi kita juga menghasilkan dari situ. Seperti itu. Jadi pertamanya itu. Seperti itu. Jadi itu membuka jalan ya, Iya. untuk bagaimana usaha Oma Uang Laut ini bisa berjalan sampai dengan saat ini, dan bisa mendapatkan apa ya, relasi gitu langsung dengan orang lautnya langsung nih. Jadi pertama kita kan jalan-jalan ya kan, lihat nelayan seperti itu. Biasanya kirim kemana Pak? Seperti gitu kan. Iya Pak, saya ngambil di sini-sini. Terus akhirnya Mbak kalau bisa ngambil ke saya, nanti saya antar, seperti itu. Nah itu dari kita silaturahim itu ya, silaturahim, jalan-jalan, kita ketemu peluang. Dan benar ya, kalau kita silaturahim, ketemu orang itu akan rezeki. membuka ya. Iya betul, membuka jalan rezeki itu, seperti itu. Jadi Masih ingat nggak Mbak Putri pada saat itu kerang apa nih yang pertama kali dijual? nah, kerang hijau. Jadi Oh, yang saya hijau tuh ini ya? si cinta itu sama kerang hijau. Ini di depan hadapan Mbak Putri yang nonton di Iya, ini channel kerang YouTube kita hijau. tuh, yang tengah tuh. Ini kerang hijau. Wih, ini paling banyak penggemarnya nih ya. Iya. Apalagi kalau pas musim puasa itu resto tuh Masya Allah ya. Jadi tuh Banyak. sehari ratusan kilo lah. Waduh. Seminggu tuh berapa ratus kilo kirim kayak gitu. Omsetnya luar biasa juga tuh Mbak ya. Alhamdulillah. Dari kerang hijau ini akhirnya muncullah kerang yang di sebelahnya. Nih kerang apa nih Mbak yang sebelah kanannya Ini tuh? kerang tahu. Oh, kerang tahu. Iya. Kenapa dibilang kerang tahu itu? Karena pertama tekstur di dalamnya tuh putih ya, mungkin Oh, itu putih. ya, dan putih lembut seperti tahu. Gitu. Ini di penamaan dari Mbak Putrinya atau memang dari nelayannya ini yang kasih nama? Jadi sebenarnya binatang laut ya maksudnya ya itu. Memang banyak banget jenisnya, dan saya mengenal itu pertama-tama dari kerang hijau, belajar lagi, kita lihat kerang tuh apa aja ya gitu. Ternyata banyak sekali yang mungkin kita belum tahu juga, seperti itu. Karena selama ini kan yang kita tahu dari kecil tuh kayak kerang darah. Kerang darah Cuma ya. satu itu aja ya. Iya, yang sering itu. Kalau ibu masak tuh biasanya sering itu. Kalau di Palembang kerang darah itu sering dipindang nih Mbak. Nah, enak banget itu. Saya suka juga. Jadi udah menguasai ya banyak resep masakan Palembang. Iya, alhamdulillah. Cuma gimana ya, tangan orang Palembang sama orang Jawa beda. Kalau orang Jawa tuh sedikit manis kayak gitu. Gitu. Kalau orang Palembang pedes asin. Jadi begitu ya. Nah ini kalau apa namanya itu support dari suami bagaimana nih dengan kesibukan Mbak Putri untuk menjalankan usaha ini? Suami itu nomor satu pokoknya, anak dan keluarga. Karena Itu. bisnis itu bukan sebagai kewajiban untuk mencari nafkah ya kalau perempuan kan gitu. Jadi asalkan nomor satu keluarga di nomor satu kan, yang lain insya Allah ngikut dan gitu, seperti Gitu. itulah. Biasanya dari Mbak Putri sering mengadakan promo nggak untuk resellernya? Iya, sering Resto juga. gitu ya. Sekarang mulai ada promo kalau hari Jumat kan, misalkan nih kita bikin kuis-kuis kecil lah di Kayak maksudnya, giveaway ya? iya, misalkan ini kerang apa, ini bumbu apa, gitu. Jadi kayak bentuk rasa syukur kita juga, kita sekalian promosi di situ, seperti itu. Di hari Jumat itu rutin ya sampai sekarang ya? Iya, ini alhamdulillah udah mungkin akhir-akhir bulan inilah kemarin tuh. Oh Kalau gitu. kalau untuk berbagi memang kita mungkin nggak terlalu expose ya. Kalau misalkan kita memberikan makan Oh ke begitu ya? kita kebetulan punya rumah tafis dari lembaga kerja suami, jadi kita Oh, mungkin gitu. salurin ke orang yang terdekat yang membutuhkan, seperti itu. Baik, ini kayak suatu amal yang memang Gitu. tidak perlu harus diposting gitu Mbak ya? Iya. Cukup dinawaituin aja gitu. Iya. Sekali boleh juga sih kan kita promosi, cuma nggak melulu seperti Iya, itu. Nah ini kalau buat sosmed bagaimana? Ada digunakan juga untuk menjalankan usaha ini atau Mbak Putrinya malah langsung terjun ke lapangan aja nih untuk promosinya? Kebetulan ada Instagram, Facebook, WA ya, kita pakai semua sih. Dan adminnya baru saya sendiri, karena gimana ya, Kayak kita belum ini aja ya belum. melepasnya tuh ya. Alhamdulillah belum begitu
sampai kita tuh kayak aduh aku nggak sanggup nih kayaknya masih gitu kan, soalnya anak sekolah kita rebahan nih, gimana rebahan itu menghasilkan seperti itu. Ini momen yang penting juga pada saat rebahan itu ya. Iya, rebahan tapi cuan ada gitu lah. Maunya kan gitu ya generasi sekarang. Ini kalau dari Mbak Putri sejauh apa peran pentingnya sosmed untuk dalam usaha ini? Kalau saya sekarang menurut saya sangat penting ya, karena sekarang kan eranya kan sudah digital ya, jadi nggak manual. Cuma untuk yang orang-orang yang masih belum terlalu, terutama yang mungkin eranya yang belum belum memahami ya, seperti mungkin yang lebih tua dari kita kan mungkin masih harus Masanya belajar beda ya. tetap dua-duanya jalan, cuma kita harus mengikuti perkembangan teknologi lah ya, seperti itu. Tapi kalau buat di sosmed ini banyak juga yang order melalui akun-akun yang ada di Omah Uang Laut ini. Ya biasanya kalau yang itu orang-orang baru ya, kalau yang udah tahu langsung kan gitu. Datang ya. Iya. Ini kalau buat metode pemesanan, apakah PO dulu, apa memang ada ready stock kayak itu? Ready stock ada, kalau memang partai besar kita ke PO, karena kan seafood kita nggak mau nyimpen dalam waktu Terlalu lama iya. ya. Takut resiko kerusakan seperti itu. Iya. Ini kalau untuk partai besar itu berapa kilo nih mentoknya? Pokoknya sekali kirim tuh kalau itu sampai 300 kilo lah itu. 300 kilo. Iya, sekali kirim. Tapi kalau buat updatean harganya boleh kita nanti share? Oh boleh. Boleh ya, bisa ya di ujung acara Boleh, kita ya. iya. Oke baik, dan pendengar nanti masih banyak sekali yang pengen kita kepoin nih dari Omah Wong Laut dan juga Kedai Kerang. Tapi sebelum kita kembali untuk berbincang bersama dengan Mbak Putri dari ownernya langsung ya, kita bakal menyimak dulu beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Tetap di Perempat FM Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk. Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin? Nih, aku juga bawa dulu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah. Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai. Ah, emang bahayanya apa? Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai. Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai. Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Bintang Radio Indonesia datang lagi. Buat kamu anak-anak Sumsel yang punya bakat menyanyi, ini adalah kesempatan emas buat kamu. Syaratnya gampang, usia kamu adalah 16 sampai dengan 25 tahun dan belum pernah menjadi juara 1 bintang radio tingkat nasional. Download aplikasi RRI Digital, terus bikin akun kamu ya, biar bisa mendaftar jadi peserta bintang radio Indonesia RRI Palembang. Upload video kamu nyanyiin lagu wajib ke RRI Digital. Maksimal 200 MB ya. Untuk peserta putra, kamu wajib nyanyiin lagu George Florentino dan Terjadi Lagi. Dan untuk peserta putri, lagunya Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Meski tak pernah pengen tahu lagu pilihan bintang radio Indonesia RRI Palembang? Ini dia. Untuk peserta putra, Roni Parolian featuring Andi Rianto, Sepenuh Hati. Sal Priadi, Gala Bunga Matahari. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Ternyata belum siap aku
featuring Juicy Lucy. Sialan. Ku tak bisa sepertinya sama, tatapan khas matanya masih Gary Gani, sesaat kau hadir. bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi. Untuk peserta putri, Yura Yunita, Risalah Hati. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Salma Salsabil, boleh juga. Bernadia, untuknya hidup harus tetap berjalan. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya Tiara Andini, kupu-kupu. wahai cinta beri petanda, dengar kupu-kupu yang bicara. Mahal ini mati-matian. Info lain langsung cek Instagram kita ya @RRI Palembang, @Pro1RRI Palembang, @Pro2RRI Palembang, dan @Pro4 RRI Palembang. Buat kamu yang pernah ikutan bintang radio tahun-tahun sebelumnya, ini momen yang tepat buat kamu untuk kembali bersinar. Jangan ragu, tunjukkan perkembangan kamu dan buktikan kalau kamu layak jadi juara. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang. Oke baik, Mance Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan kita kembali lagi di obrolan UMKM di Pro4 FM Palembang. Terima kasih untuk yang sudah nangkring di channel YouTube Pro4 Palembang ya, yang sudah menyaksikan. Dan tentunya juga dulur-dulur, ini kita masih bersama dengan Om Mawang Laut dan Kedai Kerang ya, masih bersama ownernya yaitu ada Mbak Putri Wahyuning Tias. Ya dimana tadi sudah kita banyak nian obrolan, dan kali ini kita pengen kepo lagi deh. Kalau tadi kan disebut sedikit oleh Mbak Putri, awalnya ini menggeluti untuk jenis menu nasi tumpeng dan akhirnya beralih ke kerang nih. Itu bagaimana nih bisa sampai akhirnya fokus ke kerang dan meninggalkan mungkin? Jadi untuk tumpeng tuh tetap masih jalan ya. Oh masih tidak Ya. ditinggalkan tidak Iya, ya? awalnya pertama itu ikut lomba di PTC. Jadi di sana ikut jadi juara 3 besar seperti itu. Waduh, jadi juaranya Jadi kayak pertama itu ya minder, aduh bagus semua ya di sini tuh, orang-orangnya pintar banget, kulinernya macam-macam kayak gitu kan. Tapi karena kepercayaan diri tuh tumbuh setelah kita diapresiasi seperti itu kan, kita oh enak dapat juara seperti itu, jadi memberanikan diri kita posting nih sedia untuk menerima pemesanan tumpeng seperti itu. Sampai sekarang masih jalan ya, cuma di sela-sela aja karena kan tumpeng nggak setiap hari ya. Jadi kalau momen-momen tertentu ada teman minta tolong seperti Jadi biasanya kalau belajar resep untuk membuat tumpeng ataupun juga bumbu pengolahan kerang ini Mbak Putri memang punya bakat memasak atau ada guru khusus nih kayak gitu? Kalau Jadi guru acuannya? khusus sih enggak ya, Enggak ya? cuma pertama tuh bilang tuh kayak ibu, terutama ibu mertua, teman gitu. Mbak masakannya enak, jadi kayak kita tuh kayak masa sih kayak gitu loh, lama-lama percaya diri, terus sering ketemu juga teman-teman kalau ngomong Mbak enak, jadi kayak kita tuh alhamdulillah bahagia gitu loh, bukan masalah Kayak untung juga lebih sih. ini ya, lebih dihargai hasil dari buatan kita tuh hal yang sangat luar biasa sekali nih. Iya, orang bilang Bisa enak tuh kayak membangkitkan saya semangat. tuh masa sih gitu, jadi kayak jadi tumbuh percaya diri, bahagia seperti itu. Ini awal mula untuk hobi memasak sejak lama atau baru tumbuh di Palembang ini? Sebenarnya masak biasa aja, mulai di Palembang karena nggak ngantor lagi, mau nggak mau masak sendiri. Dan anak-anak tuh lebih suka katanya masakin mama kayak gitu. Misalkan mah mau chicken stick dong, masak sendiri. Mah mau ini gitu. kayak gitu. Jadi anak-anak minta request, lama-lama menghasilkan juga kayak teman-teman. Mah itu anak-anak kemarin
dibawain bekal apa, pesen dong seperti itu. Wah. Gitu. Jadi kayak apa, jajan pun ini dibuat sendiri juga ya di rumah ya? Iya, bisa request anak-anak. Alhamdulillah lah anak-anak nggak hobi jajan, hobinya dimasakin mama katanya gitu. Karena mamanya jago masak nih ya. Nah kalau untuk menu Palembang yang sudah Mbak Putri kuasai, apa aja nih menu-menunya masakan? Pertama pindang ya. Kalau empek-empek bisa sih, cuma untuk lebih ke bagus penampilannya saya belum berani gitu. Gitu ya. Kalau yang pasti pindang lah, bapak ibu mertua ikut ke Palembang sampai nggak balik loh gara-gara pindang itu loh sama empek-empek, bener. Oh jadi sekarang keluarga udah banyak di Palembang juga ya Iya, jadi ikutan? kebetulan bapak ibu mertua itu ikut saya sekarang karena di rumah Semarang itu kan nggak ada anak yang Oh gitu. itu ya, maksudnya Nggak ada anak yang bisa stay gitu iya, sama-sama. menemani, kan namanya orang udah tua tuh kan butuh diperhatikan, butuh ditemanin seperti itu. Jadi awalnya main setahun di Palembang, nggak balik-balik sampai sekarang. Gitu. Udah lengket di Palembang juga ya. Pokoknya aku ikut lah kayak gitu. Dan akhirnya dibantu oleh ibu mertua juga nih untuk menjalani usahanya. Iya, alhamdulillah kalau ada pesanan nasi tumpeng, ibu itu paling pintar banget masak nasi. Teksturnya, ukurannya tuh saya Kayak kadang ngepas semua ya. Iya, jadi kalau saya kadang kan namanya orang tuh nggak mood, kurang apa gitu kan. Ibu tuh bisa konsen seperti itu. Bagus gitu. Jadi biasanya menu lauk yang ada di nasi tumpeng apa aja nih Mbak? Jadi dari ayam, ikan, seafood ada semua, tergantung Oh ada request. seafoodnya juga ya? Iya, kalau yang request Mbak aku mau udang dong, ya kita kasih gitu. Jadi kayak ada udang-udangan gitu, tetap dengan orek tempenya juga Iya, ya? orek tempe, Perkedel. ada perkedel, ada itu namanya urap sayur. Ada juga ya? Kok di sini paling suka tuh pada apa ya? Malbi ayam kecap. Nah, itu itu kan kalau orang Palembang banget ya. menu Palembang itu, Iya. kalau Malbi itu. Jadi udah bisa semua ya? Akhirnya dengan lauk-lauk Palembang udah terbiasa untuk Ya mungkin masaknya kalau gitu. dibilang ahli, menurut saya belum ya. Cuma mencoba untuk bikin lah gitu lah. Gitu. Tapi kalau sejauh ini masih lancar untuk pemesanan tumpeng itu, alhamdulillah ya masih. Alhamdulillah masih lah. Dalam 1 bulan tuh ada aja ya. Ada, alhamdulillah. Kalau untuk jenis ukuran tumpeng ini biasa yang ada di Oma Uang Laut ini ukuran berapa ke berapa nih Mbak? Jadi yang pernah dipesan ya, yang 5 porsi, karena biasanya kan satu keluarga kan, saudara kecil biasanya. Ada juga yang pernah pesen sampai 50 porsi karena buat berbagi seperti itu. Jadi ada yang ulang tahun, terus mereka mau berbaginya ke yang membutuhkan. Jadi kan banyak biar bareng-bareng kebersamaan itulah. Oh gitu. Jadi dari 50 porsi juga bisa Pernah, ya? ya. Pernah ada juga di situ. Nah, ada kepikiran nih nggak Mbak untuk menambah menu seafoodnya? Karena kan seafood kayak ada lobster, ada juga udang, ada juga kepiting. Sebenarnya kepikiran banget, soalnya resto-resto tuh ada yang nanya, coba deh Mbak nambah ini, nambah itu. Cuma karena pertama ya kita tempat juga harus menyediakan yang memadai, terus kita harus belajar juga segi penyimpanan. Gak mungkin kita nggak belajar ya, kita asal beli tapi nggak tahu nih melihara kepiting gimana gitu. Jadi semuanya tuh ada metodenya masing-masing Mbak ya untuk jadi penyimpanan. Berproses sih. Sebenarnya pengen banget sih menyediakan mungkin yang sangat komplit, apalagi yang hidup, orang beli tuh langsung ngambil itu. Kepikiran, cuma mungkin insya Allah ya dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa direalisasikan gitu ya. Tapi ada kepikiran juga untuk apa namanya tuh. Tapi kalau untuk kedainya masih jalan ya Mbak ya? Kedai baru online kemarin sempat buka kita itu ada di Urban Social Space. Oh yang di Mayor Ruslan ya? Iya, terus ada juga yang di Abu Sama, jadi kayak kaki limanan Abu ada. Sama, di mananya Abu Sama itu Mbak? Alfamart Abu Sama, cuma Saya kebetulan setiap hari lewat sana tuh. Iya, deket Nasi Jinggo. Oh deket Nasi Jinggo. Iya, jadi kalau resto yang kita suplai itu kan dia menengah ke atas ya. Cuma kepikiran gimana sih kita bisa jual seafood yang orang mungkin menengah ke bawah juga menikmati seperti itu. Karena kita kan supplier, kerang kan dari nelayan, mungkin harga mungkin bisa ditekan seperti itu. Cuma kebetulan untuk karyawan kita kan kemarin ada 2 ya. Kebetulan beliaunya yang itu udah dapat tempat kerja yang lebih bagus. Jadi kita ya udahlah onlinean dulu sambil fokus ke ini dulu. Sambil mempersiapkan semuanya ya. Oke. Nah, kalau untuk jenis menu seafood tumpah, yang itu kan lagi viral banget nih. Macam-macam resto yang menampilkan banyak sekali jenis kerang dan juga seafood lainnya. Ini kalau buat dari Mbak Putri juga yang paling cocok dijadikan menu dalam seafood tumpah tuh apa aja nih Mbak isinya? Yang pertama kerang ya, karena kerang itu kalau diampar ke orang Palembang di apa ya, ditaruh gitu kan banyak gitu. Kalau untuk kepiting, terus lobster itu kan memang harganya lebih mahal. Jadi sebenarnya untuk
yang sering dipesan resto itu kerang lah, makanya saya benar-benar fokus ke situ karena yang dibutuhkan banyak gitu loh. Kalau kepiting mungkin satu kali porsi ngampar bisa cuma 4 atau 2 gitu. Seperti itu. Dan juga makannya itu harus ya perlu tenaga juga ya kalau makan kepiting itu ya. Iya, harus sabar. Harus sabar juga itu. Gitu. Dan kalau untuk ini nih sebagai ilmu juga nih untuk ibu-ibu yang lagi monitor siaran kita untuk mengolah kerang supaya tidak hamis. Ini bagaimana aja nih, Mbak? Kalau untuk kerang pertama harusnya kita lihat dulu kerangnya fresh apa enggak, itu pengaruh gitu. Karena kalau dia udah nggak bagus nggak bisa diolah, jadi tetap bau mau dikasih rempah sebanyak apapun seperti itu. Pertama kualitas dulu, kualitas Oke. kerang yang kita beli seperti apa. Yang pasti- segar itu biasanya masih ada darahnya gitu ya? Kalau kerang darah, kalau yang Pasti. segar itu dia masih gerak-gerak kalau kita di pasar. Tapi kalau beku bisa aja masih bagus kalau penyimpanannya tepat seperti itu. Tapi kerang nggak punya darah ya? Namanya Namanya aja ya, makanya Tapi saya memang tadi ada nanyain. merah-merahnya sih warnanya itu Itu. dagingnya aja, mungkin diberi nama kerang darah karena seperti itu. Tapi kalau buat yang kerang hijau dan teman-teman lainnya itu nggak ada ya? Nggak ada, cuma kalau kerang hijau tuh ada bulunya gitu. Jadi yang harus dibersihin itu. Kadang kan kita ada orang yang sensitif lambungnya ya, takutnya nanti diare atau gimana. Itu memang pengolahannya harus higienis, harus matang dan kualitasnya itu harus benar-benar bagus gitu. Oke. Nah ini katanya kalau kerang itu sebelum dimasak harus disikat dulu satu-satu gitu. Emang benar itu, Mbak? Kalau yang kotor juga harus Pasti digituin. ya. Iya. Karena kan ada Higienis jenis juga. lautnya kan, misalkan laut kita tuh ada yang dari Jawa, dari yang mana, pengaruh juga ke airnya. Karena Oke. itu kadang kita terima dari mana tuh udah bersih, kadang ada yang masih kotor, mau nggak mau kan kita bersihin dulu seperti itu. Jadi memang kalau kerang itu benar ya disikat dulu, udah kinclong, Iya. baru diolah untuk kemudian apalagi Direbus. dibuat pindang kan. Iya, harus bersih. Kuah pindangnya itu mau kita seruput juga gitu. Oh, waduh. Ngomong pindang jadi keroncongan nih perut. Ini kalau dijadikan menu masakan di rumah, kerang ini selain dibuat sambal apa tadi yang Padang itu? Saus padang. Saus Padang gitu bisa juga diolah apa aja nih Mbak untuk kerang? Kalau kerang sih sementara ini masih saus padang dan sama di pindang itu, anak-anak sukanya itu. Dua. Tapi Iya. kalau yang ada di hadapan depan Mbak Putri ini yang saya lihat kuahnya kalau dari jauh ya ini kayak ke oranye. Ini kuah saus apa nih? padang, saus Oh, saus padang. Cuma saya Padang. bikinnya nggak terlalu pedes ya, takutnya orang tuh kadang kan kalau pedes nggak bisa makan, tapi kalau nggak terlalu pedes masih bisa makan. Oh itu saus Padang. Tapi Iya. kalau di sambal bisa juga ya. Bisa. Tapi dikeluarin dulu dari cangkangnya masing-masing. Iya, ditumis bisa juga. Iya. Sama satu lagi tuh apa yang kecil remis. Oh, remis itu masih Beda ya? susah. Iya, tapi banyak juga yang tanya, Oh, Mbak, banyak cari yang tanya. remis dong, Mbak, gitu. Tapi kebetulan nelayan kita belum ada yang Oh gitu. maksudnya continue kan, kita nggak mau ya kita tiba-tiba nggak ada barang kayak gitu loh. Iya, Takutnya belum nanti. nemu linknya. Jadi kalau buat remis tuh belum ada ya. Belum, tapi ada juga yang pernah pesan sih, kami nyari di pasar dulu, tapi ternyata nggak semua orang doyan remis. Gitu. Remis tuh dia udah dikupas. dikupas dari cangkang gitu Iya. ya. Oke. Nah ini kalau buat kerang ini yang segar tadi tuh udah disebutin bahwa yang masih gerak-gerak itu masih segar. Iya. Untuk menghindari atau jangan dibeli jenis kerang seperti apa nih Mbak untuk supaya nanti tidak kecewa dari aromanya mungkin udah kecium. Iya benar. Jadi kalau hewan laut ya, apapun itu mesti aromanya aroma laut yang keluar. Mesti bau amisnya amis laut, bukan amis busuk ya. Jadi Beda harus ya? bisa dibedakan. Iya seperti itu. Dari tekstur juga kalau itu nggak bagus, otomatis dagingnya tuh udah nggak kenyal, lembek, hancur seperti itu. Gitu. Jadi bau khas laut sama bau amis yang memang mungkin udah rusak dari segi itu ya, kualitasnya tuh harus bisa dibedakan seperti Oke, itu. baik. Dan ini kalau beberapa teman-teman UMKM juga yang pernah hadir di Perumpat FM Palembang ini sudah mengurus segala macam kayak sertifikat ini dan itu. Kalau di Oma Wong Laut ini apakah juga ada pengurusan juga gitu Mbak ke situ? Kita baru NIB, kalau halal masih kemarin sih diurusin teman, katanya Mbak pakai halal dong. Cuma karena seafood yang mentah itu kan mungkin beda ya, nggak tahu saya gimana untuk itunya apa mengurusnya. Cuma baru Lagi on proses proses sih ya? karena kan tahun 2025 kan semua harus pakai itu ya, semuanya halal dan lain-lain. Dan menurut dari pandangan Mbak Putri ini sebagai seorang penggiat UMKM, seberapa penting kita punya komunitas UMKM?
Kalau menurut saya sangat penting ya, Aha. karena itu tempat kita untuk selalu belajar, berdiskusi dan saling support satu sama lain seperti itu. Menurut saya penting sih. Sejauh ini masih aktif di Aspenku itu. Ya, masih. Nah, kalau buat kegiatan-kegiatan ini saya dapat sedikit bocoran juga, katanya Oma Buang Laut ini pernah support juga ya, sering aktif dengan kegiatan-kegiatan apa gitu yang ada masyarakat, kalau bahasanya itu kayak sponsorship gitu. Ada juga ya Mbak ya? Alhamdulillah ya. Ada terutama kegiatan keagamaan lah Oh, ya gitu. gitu. Sebisa mungkin misalkan kita nggak bisa produk, mungkin kita bisa ke dana seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Mbak Putri untuk apa namanya tuh metode promosinya, tadi kan disebutkan bahwa ada promo, harga promo dan lain sebagainya itu. Bentuknya seperti apa biasanya tuh Mbak? Beli 1 kilo mungkin dapat apa gitu, ada nggak yang Jadi dibuat? kalau promonya ada 2 cara sih selama ini baru. Yang pertama kuis gitu. Kuis itu kita kasihnya cuma-cuma di hari Jumat. Jadi misalkan bisa tebak ini bumbu apa ini gitu. Aha. Jadi kita berapa orang kita ambil dapat produk kerang dari Oma Wong Laut. begitu. Yang pertama itu. Yang kedua untuk diskon. Mhm. Bisa juga kita kasih diskon seperti itu di hari-hari tertentu atau momen-momen tertentu seperti itu. Oke. Nah, ini seperti yang tadi di awal saya tanyakan, saya pengen tahu dan juga pendengar juga kayak pengen kepo juga. Untuk harganya, Oke. berbagai macam jenis kerang ini kan tentu berbeda harga juga Iya nih. beda. Kalau dari yang paling favorit nih untuk kerang hijau dulu, itu untuk 1 kilonya berapa untuk saat 1 ini? kilonya 25.000. Aha. Nah bisa nego ya nanti kalau mungkin banyak pembelian Iya. langsung WA. Ah, Terus yang paling mahal kerang itu kerang bambu. Oh, yang Kalau kerang bambu. itu Kenapa tuh? yang pertama mungkin carinya susah kali ya kerangnya gitu. itu. Bukan yang kayak kerang hijau berkelompok kayak gitu ya, langsung bisa. Kalau kerang bambu itu per kilo 50 kilo. Mhm. Gitu. Kalau pengambilan banyak boleh nanti kita diskon. Jadi gitu. semua harga yang tadi disebutkan oleh Mbak Putri ini semuanya bisa dinegosiasi Bisa. dan juga apalagi pengambilan dengan jumlah besar ya. Boleh sekali, iya. Ada harga khusus. Nah, misal ada pendengar kita juga nih, aduh saya kayaknya pengen bergelut di usaha kuliner yang juga berkecimpungnya itu kayak di kerang dan lain sebagainya itu, yang pengen bergabung menjadi apa nih kita menyebutnya reseller ya gitu. Iya boleh juga. Jadi Aha. mungkin kalau ada mungkin bunda-bunda yang aduh aku mau dong ngambil mau dijual lagi, gitu. mungkin kita kasih harga yang Mhm. di bawah seperti itu gitu. Untuk prosesnya bagaimana? Ataukah cukup kontak aja langsung? Kontak aja langsung. Nanti nggak semua apa-apa. dijelasin Iya, ya? jadi mungkin beliau ngambil selisih keuntungan dari harga, ngambil dari kita. Jadi untuk penyimpanan mungkin di kita. Jadi kita benar-benar bisa pantau kualitas ya. Oh, Takutnya jadi kan bisa ya? iya kan ada juga bisa member ini ngambil harus berapa kilo. Nah, nanti kalau penyimpanannya nggak bagus kan nggak enak juga ya kita Begitu. ke konsumen seperti itu. Nah, ini untuk penyimpanan penting juga nih. Iya. Bagaimana nih Mbak untuk jenis kerang ini penyimpanannya? Jadi penyimpanan memang benar-benar harus frozen, suhunya di bawah minus 15 seperti itu. Soalnya pernah juga kan kita mati lampu sampai hampir seharian, pernah ya Palembang itu Waduh, kemarin pernah, itu. pernah tuh. Nah, jadi Rusak semua. ada yang di atas karena kan es batunya kan di bawah banyak kan. Kalau udah lama penyimpanan itu salju-salju. Jadi yang di Salju. bawah tuh bagus, yang di atas tuh Karena terendam kurang. oleh Iya, saljunya tadi ya? Iya, mungkin apa ya itu kendalanya sih kalau sampai mati lampu berjam-jam sampai kemarin berhari-hari kan Palembang pernah itu. Nah itu banyak juga teman-teman dari resto, dari usaha kuliner, jadi banyak yang rusak mereka itu. Iya, karena memang itu bahan tadi bakunya. frozennya tadi Iya, ya. gitu. Tapi kalau udah kayak gitu, semuanya nggak bisa dipakai ya. Nggak bisa. Mau nggak mau semua Iya, mau dibuangin. nggak mau disedekahkan ke bakteri. Kalau di orang nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi dikonsumsi gitu ya. Iya betul. Apa nih Mbak dampak ketika kita memaksakan untuk mengkonsumsi sesuatu, termasuk kerang ini juga ya, yang sepengetahuan Mbak Putri yang sudah bergelut di bidang ini, kita mengkonsumsi kerang yang sudah tidak layak untuk konsumsi atau busuk, dampaknya apa Jadi tuh? gini loh, kita kadang kan ibu-ibu, aduh dipanasin lagi ya, Iya, sayang sayang. nih dimakan. Padahal dampaknya kalau kita sakit, jadi uang yang keluar lebih banyak daripada yang tadi kita makan. Itu udah pasti ya. Nomor satu itu. Yang kedua, jangan dipaksakan lah sampai makan yang seperti itu. Seperti Takutnya itu. nanti malah mual-mual Iya, ya. mending dibuang, bukannya kita mubazirin makanan ya, Bukan. lebih sayang kita ke kesehatan seperti itu. Jadi kita lebih ke menjaga kesehatan kita Iya, juga ya. iya. Memang ada sih beberapa ibu-ibu tuh yang
Oh, ini harganya mahal ini. Iya, soalnya saya juga pernah ngalamin temen, ih Heeh. sayang ini dipanasin, padahal kan kita mau manasin makanan itu nggak boleh loh lebih dari 2 Iya, kali kan, seperti itu. sama kayak expired kata kita tuh ya. Iya, nggak sehat lagi, rusak Udah lah sehat kandungan lagi. vitamin proteinnya. Nah, kalau untuk logo ada juga ya dari Oma Wong Ada. Laut ini. Jadi logo kita itu kan ada Mhm. gambar rumah, ada tulisannya kayak gelombang, itu Aha. menggambarkan laut dan ada kerang. Kenapa kayak saya pakai kerang hijau? Karena Mhm. pertama kali saya berjualan Mencetuskan. itu tuh Heeh. kerang hijau yang favorit sekali gitu. Oke. Permintaannya luar biasa sampai sekarang pun kalau saya survei ke teman-teman, kerang apa yang kamu suka katanya? Heeh. Kerang hijau lah katanya gitu. Untuk harganya saat ini tadi 25.000 Iya, ya. tapi kalau mau nego di bawah itu Udah WA bisa aja ya. gitu. Oke. Dan yang menciptakan atau yang membuat kreasi logonya ini langsung dari Mbak Putri apa dari suami yang membantu? Jadi kita punya temen desain Mhm. grafis kebetulan dan kami menyampaikan saya Ya. punya usaha seperti ini. Dulu-dulu tuh logonya kayak rumah sama gelombang aja gitu kayaknya. Kok kurang estetik ya Iya. tuh gitu. Warnanya juga nggak bagus. Terus Mhm. akhirnya dibikinin. Dirombak lagi ya. Oh, dan beliau menyampaikan. Maksudnya ada kayak filosofinya nih. Ini rumah. Terus Aha. ada tulisannya kayak gelombang kan, nggak rata. Mhm. Terus ada kerang, kenapa kerang hijau? Karena yang Aha. itu yang favorit dari kita gitulah ibaratnya. Bestseller ya? Iya, bestsellernya. Aha. Oke, baik. Gitu. Dan ini saya pengen tahu juga nih dan juga pendengar kita juga pengen tahu bagaimana cara Mbak Putri untuk mengatur waktu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri juga dan juga sebagai seorang penggiat UMKM ini pasti luar biasa sibuknya. Manajemen waktunya bagaimana nih, Mbak? Sampai sekarang masih berlatih ya, Aha. karena kan kadang kita tuh udah bikin schedule, bikin list, gini. Tapi saat itu di saat kita berjalan kadang kan harus ada skala prioritas. Jadi Mhm. kita harus prioritasan dulu gitu. Mhm. Tahu skala prioritas dan kita berusaha menjadwalkan lah segala sesuatu. Jadi Aha. saya masak harus 1 jam, habis ini. Nah itu Hmm. harus sudah terpola. Sebenarnya itu aja sih. Jadi Dan- sejauh ini masih di manage semuanya ya. Iya, masih Dengan- berlatih lah untuk manajemen waktu lah gitu. Oke, baik. Nah, ini sudah bergelut di UMKM di Kota Palembang. Apakah Mbak Putri sudah merasakan dampak support dari pemerintah juga ada programnya yang udah tersentuh mungkin sejauh ini? Sejauh ini kemarin tuh beberapa kali ada pelatihan ya, jadi Aha. sangat membantu sekali untuk misalkan produk kita bisa masuk ke pemerintahan, Mhm. produk kita untuk dibantu dipromosi di pemerintahan, ada sih. Ada. Cuma mungkin saya karena belum sering keluar, maksudnya Aha. waktu untuk keluar tuh belum terlalu banyak, mungkin kurang aktif sih gitu. Tapi luar biasa udah ada apa namanya itu dari perhatian pemerintah juga udah ada ya iya. untuk dorongannya baik. Dan ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya tanyakan tapi sepertinya waktu nih Iya, nggak yang kerasa. memisahkan kita jua. Karena kita sesaat lagi juga bakal masuk di azan zuhur ya untuk wilayah Kota Palembang. Nah, kita pengen tahu sebagai penutup apa yang menjadi suatu harapan Mbak Putrinya ke depan atau ada yang pengen disampaikan untuk pendengar kita bagaimana? Silakan. Jadi satu pesan yang mungkin saya juga harus belajar dan mungkin bermanfaat buat yang lain. Jadi jangan takut untuk kita sampai tidak ada rezeki. Jangan Aha. takut kita nggak diberi rezeki. Takutlah kalau kita tidak dapat berkah. Takutlah kalau kita tidak punya rasa jujur dan Aha. rasa syukur. Itu sih Waduh. motivasi yang mungkin akan tetap saya pegang. Namanya orang kan naik turun ya, iman, kesehatan itu. Manusiawi sekali Iya. itu ya. Jangan takut tidak punya rizki, takutlah kalau kita tidak berkah, dan takutlah kalau kita tidak punya rasa syukur dan rasa jujur itu. Oke, Gitu. baik, luar biasa sekali nih motivasinya yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Putri dan juga terima kasih untuk banyak sekali ceritanya ya terkait dengan Oma Wong Laut ini. Ya, terima kasih Kak Ilham sudah Mudah-mudahan diberi ini- kesempatan. Iya, mudah-mudahan ini akan menjadi suatu inspirasi juga buat pendengar kita dan juga buat teman-teman lainnya juga yang ada di Aspenku. Terima kasih juga ya, Iya. terkhusus untuk Bunda Raya mungkin Iya, bunda kesayang kita. yang sudah support selama Iya, ini ya. alhamdulillah, Oke, iya. baik Mbak Putri, terima kasih untuk waktunya sekali lagi kita nantikan untuk menu-menu lainnya juga ya yang ada di Oma Laut. Dan untuk kontak personnya terakhir nih di mana tuh? Oh ya, kontak pesannya 08117 80 85 90. Oke, untuk sosmednya Ada Oma_Wong Laut di IG-nya. TikTok belum ya? TikTok belum. Oke, baik Mbak Putri, karena waktu kita sudah habis kita pamit dulu ya.
Terima kasih sekali lagi, salam sukses untuk Omah Buang Laut dan juga kedai kerangnya. Sama-sama. Dan untuk Manca Becek dulur-dulur, kebersamaan kita untuk di obrolan UMKM edisi Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 kita sudahi dulu, cukup sampai di sini. Terima kasih atas minat dengarnya. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.